Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya di rumah? Mbak Hana mau tanya nih, kira-kira udah berapa lama ya kita nggak ketemu adik-adik? 1 tahun? Ih, gimana sih Mbak Hana ini? Orang bulan lalu aja barusan ketemu. Sekarang Mbak Hana tanya lagi, sekarang itu tahun berapa ya adik-adik? Loh, gak tahu? Jangan-jangan waktu tahun baruan adik-adik pada tidur. Gak mungkin ya, pasti di rumah ada yang main kembang api sama keluarga, ada yang makan bareng, ada yang nyanyi-nyanyi bareng keluarga. Nah, sekarang untuk menyambut 2021 ini, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang Mbak Hana mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Tahu semua kan lagunya? Semuanya nyanyi yang keras ya. Untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, sekarang semuanya sikap berdoa ya. Kita mau buka ibadah ini dengan kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena pada pagi hari ini ya Tuhan, walaupun kami masih tetap dalam keadaan ibadah online ya Tuhan, tapi kami percaya ya Tuhan bahwa kuasa dan penyertaan-Mu masih terus menyertai kami sampai hari ini ya Tuhan. Kalau sekarang kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tetap keadaan berdiri ya. Sekarang Mbak Hana mau tanya nih, siapa di sini yang cinta sama Tuhan Yesus? Angkat tangan. Angkat tangannya tinggi. Semuanya pada cinta ya sama Tuhan Yesus. Kalau gitu, Mbak Hana mau ngajak adik-adik buat nyanyi I love you Jesus. Tahu kan? Kita akan menyanyikan lagu ini dengan 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jawa. Bahasa Indonesia ya. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam
sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu Mbak Hana minta adik-adik untuk duduk. Kita akan membuka firman Tuhan ini dengan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Tahu semua kan ya lagunya? Kita bisa tepuk tangan ya sambil nyanyi. Adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mbak Putri. Semuanya dengarkan baik-baik ya. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah Minggu pada pagi hari ini. Nah, Mbak Putri mau tanya nih, kabarnya gimana hari ini? Semoga adik-adik tetap sehat, tetap semangat ya. Nah, sebentar lagi kita akan memulai membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa ya bersama-sama ya. Ayo kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan karena pagi hari ini Engkau masih mengizinkan kami Tuhan untuk kami boleh beribadah pada sekolah minggu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkati masing-masing dari kami Tuhan, berkati hati, pikiran kami Tuhan, agar selalu tertuju kepadamu. Berkati pula firman yang akan kami dengar Tuhan, agar firman yang kami dengar nanti dapat kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah Tuhan karena kami semuanya siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita siapkan ya Alkitabnya ya. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 3 ayat 17 sampai 23. Sudah siap belum Alkitabnya? Nah, Mbak Putri tunggu ya. Cepat ayah diambil Alkitabnya. Nah, sudah atau belum? Nah, kalau sudah dibuka Alkitabnya. Kejadian 3 ayat 17 sampai 23. Ayo kita bersama-sama ya membacanya dari ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka.
Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia ambil. Nah, begitulah firman Tuhan adik-adik yang terambil dari mana tadi? Kejadian 3 ayat 17 sampai 23. Nah, firman Tuhan tadi yang sudah kita baca dan kita dengar, Mbak Putri kasih judul Tanah sebagai Sumber Kehidupan. Nah, kita lihat ya adik-adik, ini Mbak Putri ada gambar. Ini apa? Adam dan Hawa di Taman Eden. Nah, adik-adik pasti masih ingat ya ceritanya tentang Adam dan Hawa di Taman Eden. Ayo, pasti adik-adik ingat semua ya tentang ceritanya Adam dan Hawa. Nah, ini ada Adam dan Hawa di Taman Eden. Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Mereka tinggal di taman yang begitu indah, namanya Taman Eden. Di Taman Eden ini banyak sekali tumbuhan. Mereka bisa memakan semua makanan yang ada di Taman Eden yang mereka tinggalin. Mereka tinggal memetik saja apa yang ada di Taman Eden. Mereka tidak perlu menanam apa yang ada di situ, mereka tinggal menikmati, tidak bersusah payah. Wah, senang ya menjadi Adam dan Hawa. Semuanya ada, indah di Taman Eden. Nah, ini ada gambar lagi selanjutnya. Nah, suatu ketika Tuhan Yesus datang di Taman Eden. Mereka menemui siapa? Adam dan Hawa. Nah, di Taman Eden Tuhan berkata, semua makanan, semua tumbuhan yang ada di Taman Eden ini boleh kamu makan, kecuali satu pohon yang ada di tengah-tengah taman tidak boleh kalian makan. Ayo, adik-adik masih ingat enggak sih itu pohon apa ya namanya? Ayo, masih ingat enggak? Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan Yesus memerintahkan supaya Adam dan Hawa tidak boleh memakan buah itu. Nah, ada nih gambar selanjutnya. Nah, pada suatu ketika Hawa sedang berjalan-jalan di taman. Nah, di tengah-tengah taman, di dekat buah yang tadi yang tidak boleh dimakan oleh Adam dan Hawa, ada seekor ular yang cerdik. Nah, dia mendatangin Hawa. Dia bilang kepada Hawa, dia ingin Hawa memakan buah itu. Tapi Hawa ingat bahwa Tuhan mengingatkan bahwa jika engkau memakan buah itu, engkau akan mati. Di mana hari engkau memakan buah itu, engkau akan mati. Nah, Hawa ingat apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi ular itu membujuk si Hawa. Akhirnya Hawa tertariklah. Wah, buah ini sepertinya enak nih. Aku pengen memakannya. Nah, ular itu berkata kepada Hawa. Nih, gambar selanjutnya. Nah, ular itu berkata kepada Hawa, jika kamu memakan buah ini, kamu tidak akan mati. Tuhan Yesus bohong sama kamu. Nggak akan mati kok kamu. Tapi kamu akan menjadi seperti Allah. Menjadi seperti Allah yang tahu yang baik dan yang jahat. Begitu kata si ular. Nah, ini ada gambar selanjutnya. Nah, karena bujuk rayu si ular tadi, akhirnya apa? Hawa mengambil buahnya.
terus mengambil buah itu dan memakannya. Nah, kok rasanya enak ya gitu palingnya kata si Hawa ya. Ternyata buah ini enak. Lalu di situ juga ada si Adam. Hawa juga memberikan buah itu kepada si Adam dan Adam juga memakannya juga. Nah, ini ada gambar selanjutnya. Nah, setelah mereka memakan buah itu, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, setelah mereka memakannya, tiba-tiba mereka menjadi tahu. Mereka telanjang, lalu menutupi badannya dengan daun pohon ara. Nah, ini ada gambar selanjutnya. Nah, mereka bersembunyi di semak-semak pohon. Nah, ketika itu datanglah Tuhan dan memanggil Adam, Hawa, di mana kalian? Gitu. Nah, akhirnya mereka bersembunyi di semak-semak ketika Tuhan memanggil. Mereka ketakutan. Mereka bersembunyi. Mereka baru sadar bahwa mereka melanggar perintah Allah. Mereka sudah memakan buah yang tidak boleh mereka makan. Nah, gambar selanjutnya. Nah, mereka tahu, mereka sudah berdosa. Mereka sudah melanggar perintah Allah. Nah, akhirnya Tuhan marah kepada mereka. Akhirnya Tuhan Allah menghukum ular itu. Hukuman Allah kepada ular yaitu Tuhan Allah menghukum ular yaitu dengan ular akan menjalar dengan perutnya seumur hidupnya. Nah, begitu juga Tuhan memberikan hukuman kepada Hawa. Nah, hukumannya adalah Tuhan Allah menghukum Hawa yaitu dengan Hawa akan kesakitan ketika melahirkan anak. Nah, selain itu Tuhan Allah juga menghukum si Adam. Dengan apa? Tuhan Allah menghukum Adam yaitu Adam akan mencari rezeki dari tanah seumur hidupnya. Nah, sebelumnya Tuhan kan sudah memberikan Taman Eden yang begitu indah dengan apa segala yang ada di dalamnya. Mereka tinggal mengambil, memetik, memakan. Nah, tapi karena mereka sudah melanggar perintah Allah, nah Tuhan Allah menghukum Adam. Untuk apa? Yaitu Adam akan mencari rezeki dari tanah seumur hidupnya. Adam harus bekerja keras dalam mengolah tanah agar bisa menghasilkan makanan bagi mereka. Jika mereka tidak menanam dan tidak merawat tanaman, mereka tidak bisa makan. Jadi mereka tidak bisa mengambil, memetik begitu saja seperti yang sudah-sudah. Mereka harus berupaya, bekerja keras untuk mereka bisa makan. Nah, ini ada gambar selanjutnya. Nah, dan Tuhan Allah pun membuat pakaian dari kulit binatang untuk dipakai Adam dan Hawa. Dan kemudian apa yang Tuhan Allah lakukan? Tuhan Allah akhirnya mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden dan malaikat Tuhan menjaga pohon kehidupan. Sekarang manusia harus bersusah payah dan bekerja keras untuk mencari makanan. Nah, ini ada gambar selanjutnya. Nah, ini. Nah, adik-adik, dari cerita yang tadi sudah adik-adik dengar, dari cerita Adam dan Hawa, tanah itu menjadi sumber kehidupan bagi Adam dan Hawa setelah diusir dari Taman Eden. Nah, begitupun dengan kita ya adik-adik sekarang. Tanah adalah sumber kehidupan bagi manusia. Nah, tanah itu harus dijaga dengan baik. Bagaimana caranya untuk menjaga tanah agar tetap subur, tetap baik? Contohnya, kalau tanah diolah dengan baik itu akan menghasilkan
hasil yang baik, yang subur. Nah, ini Mbak Putri ada contoh gambar menjaga tanah atau menjaga lingkungan. Nah, ini Tuhan Yesus pengen kita menjaga tanah, menjaga lingkungan dengan apa? Itu gambar yang sebelah mana ya? Sebelah kiri itu. Nah, itu ada bercocok tanam, menanam sayuran, buah-buahan. Nah, dengan kita menanam, kita menjaga, menyirami, memupuk, hasilnya akan baik. Terus kita menjaga tanah itu bagaimana ya agar tetap tetap baik, tetap subur, tidak tercemar. Nah, menjaga lingkungan, menjaga tanah dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak dengan sembarangan. Nah, ini Mbak Putri ada contoh gambar lagi. Nah, ini ada gambar merusak tanah atau merusak lingkungan. Nah, ini ada nggak dari sebagian adik-adik nih, kalau membuang sampah ini tidak pada tempatnya, tidak pada sampah, tapi pada tanah, pada lingkungan sekitar. Nah, itu bisa mencemari tanah, mencemari lingkungan. Nah, tanahnya jadi kotor, nggak bisa ditanamin. Nah, nanti kalau adik-adik mau tanamin, kalau misalkan buang sampah sembarangan gitu ya, nah nggak pada tempatnya, terus tanahnya kotor, waduh tanahnya rusak, nanti adik-adik mau tanamin nggak bisa tumbuh. Nah, jadi Tuhan Yesus pengen kita untuk menjaga tanah, untuk menjaga lingkungan. Nah, jika kita membuang sampah sembarangan, limbah sembarangan, tadi Mbak Putri katakan mencemari tanah, lingkungan, tanahnya menjadi rusak. Nah, rusaknya tanah akan merusak kehidupan manusia sendiri. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjaga dan menghargai tanah agar rezeki dari Allah tetap mengalir dalam kehidupan kita. Nah, Mbak Putri tanya, mungkin adik-adik di rumah ada yang punya halaman rumah, pasti ada ya, halaman di depan rumah. Nah, itu adik-adik bisa mulai menanam di pot bunga mungkin, atau menanam sayuran, buah. Nah, kalau adik-adik sudah tanam, jangan lupa untuk disiram, untuk dipupuk. Dengan begitu hasilnya baik, tumbuh subur. Nah, kalau misalkan adik-adik mau menanam tomat nih, nah dipupuk, disiram, pasti berbuah baik ya adik-adik. Nah, itu tadi cerita tentang menghargai tanah. Nah, Tuhan Yesus inginkan kita menghargai tanah, menjaga tanah yang sudah diberikan Tuhan. Kita mengelolanya dengan baik, tidak untuk dirusak atau dicemari. Nah, adik-adik, Mbak Putri ada kegiatan untuk adik-adik minggu ini. Kegiatannya apa ya? Nah, kegiatannya adalah menggambar. Nah, ini Mbak Putri ada 4 contoh gambar. Nah, nanti terserah adik-adik mau kreasi gambar yang mana. Nah, ini ada contoh gambar apa ya ini? Ini ada contoh gambar orang atau mungkin Pak Tani ya, mengolah tanah, mengelola tanah. Nah, ditanamin apa ini? Padi yang nantinya jadi padi, jadi beras, nasi yang nantinya kita makan. Nah, ini ada gambar mengolah tanah ya. Nah, nanti adik-adik bisa gambar di rumah seperti ini atau sesuai kreasinya adik-adik ya. Nah, Mbak Putri juga ada contoh gambar nih. Nah, ini pohon apa ya ini? Pohon apel. Nah, adik-adik mau gambar pohon terserah deh, adik-adik suka. Ini Mbak Putri ada contoh pohon apel. Nah, ini tanam pohon apel, buahnya apel, berbuah lebat ya, soalnya dijaga, dipupuk, disiram. Nah, terus ada lagi gambar sayuran.
Nah, ini sayuran. Sayuran. Ada lagi buah-buahan. Nah, tadi ada 4 gambar yang Mbak Putri kasih contoh ke adik-adik semua. Nah, nanti adik-adik di rumah silahkan mau gambar yang mana, terserah adik-adik. Nah, nanti Mbak Putri tunggu ya kreasi gambar dari adik-adik semua. Nanti Mbak Putri tunggu ya, pasti gambarnya adik-adik bagus-bagus semua ya. Begitulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, sekarang waktunya kita berdoa syafaat ya adik-adik. Ayo kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan sedikit firman-Mu. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan kami tanah sebagai sumber kehidupan kami. Kiranya ajarkan kami untuk kami bisa menjaga, merawat dan menghargai pemberian-Mu agar kelangsungan kehidupan kami dapat terus terjaga. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja kami. Terima kasih karena kami boleh bersekutu dan beribadah bersama di gereja kami. Kiranya Engkau selalu memberkati gereja kami agar gereja GKJW Singosari boleh semakin berkembang dan menjadi saluran berkat untuk kami boleh beribadah. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati Tuhan jika saat ini bangsa dan negara kami boleh mengalami banyak persoalan. Dan terlebih masih adanya pandemi COVID-19 yang terus berlangsung hingga saat ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati Bapak Presiden, pemerintah pusat hingga daerah, sampai kami sebagai warga negara Tuhan. Kami sebagai masyarakat adalah ujung tombak dan garda terdepan untuk kami harus selalu mematuhi protokol kesehatan, menjaga kesehatan agar pandemi ini segera berakhir. Berkati pula dokter dan tenaga kesehatan agar mereka tetap sehat dan kuat dan menjadi saluran untuk menyembuhkan mereka yang sakit. Kami juga berdoa Tuhan bagi teman-teman kami yang mungkin sedang sakit atau mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Kiranya Engkau jamah teman-teman kami atau mereka yang sakit Tuhan, dengan belur kasih-Mu mereka dapat sembuh. Tuhan Yesus, kami juga tak lupa berdoa untuk orang tua terkasih kami di rumah Tuhan, Mama, Papa, Oma, Opa di rumah Tuhan, yang begitu mencintai kami, menyayangi kami Tuhan. Berkati mereka, mampukan mereka, berikan kesehatan, berikan berkat, agar mereka boleh dapat selalu menjaga kami dengan baik. Tuhan Yesus, tak lupa kami juga berdoa untuk sekolah kami Tuhan. Kiranya Tuhan, kami rindu mungkin di antara kami Tuhan masih belum bisa bersekolah Tuhan di tempat sekolah kami masing-masing karena situasi dan kondisi sekarang yang belum memungkinkan untuk kami bersekolah. Tuhan Yesus, kiranya berkati masing-masing kami, walaupun kami bersekolah masih mungkin dengan daring di rumah Tuhan, kiranya Tuhan Yesus sertai berkati kami untuk setiap kami boleh selalu mengerti dan memahami setiap pelajaran-pelajaran yang akan diberikan Bu Guru nanti atau Bapak Guru nanti Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk doa yang telah kami haturkan kepadamu Tuhan, dan doa yang kurang sempurna ini kami landaskan ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik yang terkasih, pada pagi hari ini kita sudah selesai ya mendengarkan firman Tuhan. Nah, jangan khawatir, kita akan bertemu lagi di sekolah-sekolah minggu berikutnya. Nah, adik-adik harus tetap semangat, tetap menjaga kesehatan ya di rumah. Nah, tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Nah, sampai bertemu di sekolah minggu berikutnya ya adik-adik. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, adik-adik, gimana tadi firmannya?
Semuanya pada dengerin kan tadi firmannya tentang apa? Ayo, tadi firman tentang apa? Ayo. Firmannya tentang kita sebagai manusia harus menghargai tanah yang sudah diberikan Tuhan Yesus untuk manusia. Dengan apa, Mbak Hana? Dengan tidak mencemari tanah. Oke, kita harus menjaga tanah yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita mau pengakuan iman rasuli. Semuanya sikap yang tenang, kita akan memperbarui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan nih. Semuanya disiapkan ya persembahannya. Kita akan menyanyikan lagu Oh sukacitaku pam 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 pam. Adik-adik tahu kan ya lagunya? Semuanya menyanyikan dengan keras ya. Oh sukacitaku pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku pam 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 ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku pam 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 ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Sekali lagi ya. Oh sukacitaku pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku pam 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 ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Nah, sekarang kita akan bawa persembahan kita ke dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami bisa mengumpulkan persembahan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, menyertai kehidupan mereka. Serta juga berkati orang yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat senantiasa memperlebar kerajaan-Mu di bumi dan di surga ya Tuhan. Ya Tuhan, kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau tetap menyertai kami ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jaga kami ya Tuhan, lindungi kami dari segala penyakit, dari segala virus yang ada di luar sana ya Tuhan, sehingga kami dapat beraktivitas dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, udah selesai nih ibadah kita pagi hari ini. Tapi tenang adik-adik, masih ada minggu depan. Semuanya ikut ya ibadah minggu depan. Ingat, tetap jaga kesehatan. Pakai masker kalau keluar, cuci tangan, dan jaga jarak. Oke? Sampai ketemu minggu depan. Dadah!